Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya serta hidayah-Nya serta nikmat, yang mana nikmat ini adalah sesuatu hal yang besar Allah berikan kepada kita semua. Yakni nikmat yang paling besar ialah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan yang mana pada kali ini kita dapat bertemu di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Selanjutnya salawat beriring salam tetap kita aturkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Alam, Nabi yang membawa dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang, Nabi yang membawa dari zaman onta hingga zaman biskit Roma, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi aspek-aspek dalam pendidikan Islam. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang aspek-aspek dalam pendidikan Islam. Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu aspek-aspek pendidikan Islam tersebut? Nah, mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Nah, di sini aspek-aspek pendidikan Islam ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, dan yang ketiga itu ada akhlak. Bapak akan menyampaikan satu persatu, menjelaskan apa itu akidah, apa itu akhlak, dan apa itu ibadah. Nah, yang pertama di sini ialah akidah. Akidah ialah langkah utama dalam pendidikan Islam adalah penanaman akidah yang kokoh. Jadi, di sini pertama kita akan membahas tentang aspek akidah. Nah, langkah utama dalam pendidikan Islam adalah menanaman akidah yang kokoh. Jadi dalam Islam yang pertama ya penanaman akidah pada diri seseorang. Bagaimana akidah kita sebagai umat
semua ini sama semua. Yang paling tinggi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, prinsip tauhid. Prinsip tauhid di sini ada dua. Prinsip tauhid ada dua. Yang pertama, segala sesuatu terpusat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip tauhid ini ialah memusatkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai Tuhan kita umat muslim. Selanjutnya prinsip tauhid ini adalah manusia merupakan kesetaraannya yang sama. Jadi manusia ini dalam ilmu tauhid ialah sama rata, nggak ada yang tinggi hakikatnya di antara manusia. Lanjut, masuk dalam aspek ibadah dan akhlak. Yang pertama, aspek ibadah. Nah, di sini aspek ibadah mungkin ada yang sudah tahu. Aspek ibadah itu ada dua, yakni aspek ibadah mahdhah dan aspek ibadah ghairu mahdhah. Apa itu aspek ibadah? Apa itu ibadah mahdhah? Nah, di sini sedikit. Ibadah mahdhah ialah ibadah yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah mahdhah ini dilakukan langsung. Kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita sholat. Nah, sholat di sini kita berinteraksi langsung dengan sholat. Bagaimana kita berinteraksi langsung dengan sholat? Dengan berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala lewati sholat, yakni kita itu dengan doa-doa yang kita panjatkan setiap gerakan-gerakan sholat. Nah, di sini yang dimaksud dengan langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni selanjutnya contoh ibadah mahdhah itu ialah zakat. Nah, zakat ini pahalanya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berzakat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut, ibadah mahdhah contohnya puasa. Di mana puasa ini adalah ibadah yang kita lakukan secara langsung untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah mahdhah ialah ibadah yang dilakukan secara langsung agar kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut, aspek ibadah yang kedua, yakni ibadah ghairu mahdhah. Apa artinya ibadah ghairu mahdhah? Yakni ibadah yang dilakukan secara tidak langsung untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Nah, yang pertama, tolong menolong ialah salah satu contoh dari ibadah ghairu mahdhah. Mengapa? Karena untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kita harus ada orang yang harus kita tolong. Tolong menolong itu orang yang harus kita tolong, Jadi orang tersebut menjadi jalan untuk kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan pahalanya kita harus melewati orang tersebut dulu. Itu
itulah yang dinamakan ibadah secara tidak langsung. Kita harus ada jalan untuk kita lewati dulu untuk mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Terus bermuamalah. Bermuamalah ialah salah satu contoh dari ibadah Allah, di mana kita bermuamalah ialah memperbaiki sifat-sifat diri kita terhadap masyarakat sekitar. Jadi kita harus memperbaiki sifat-sifat bergaul dengan masyarakat, di mana kita harus memiliki pandangan bahwa masyarakat memiliki sifat yang baik. Jadi itulah beberapa aspek-aspek ibadah yang diterapkan dalam pendidikan Islam. Yang pertama tadi adalah ibadah mabok, dan yang kedua adalah ibadah ghairul mamdhah. Nah, lanjut kita masuk aspek akhlak, aspek akhlak dalam pendidikan Islam. Nah, dalam aspek akhlak ini ialah tidak jauh berbeda dengan aspek ibadah, tetapi aspek akhlak adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk menggambarkan bahwa dirinya ini sedang berinteraksi dengan ini dan dengan ini. Nah, aspek akhlak di sini meliputi 3 aspek, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak manusia dengan manusia, dan yang ketiga akhlak manusia dengan alam. Bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan tidak melainkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah salah satu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah aspek akhlak manusia kepada manusia. Jadi akhlak manusia kepada manusia ialah itu tadi dijelaskan dalam ibadah ghairul mamdhah, bermuamalah. Jadi kita harus memiliki hubungan baik dengan sesama manusia untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut aspek akhlak manusia dengan alam. Jadi contoh aspek manusia dengan alam ialah menjaga selalu kebersihan alam, membuang sampah pada tempatnya, penanaman hijau kembali, terus memperbaiki alat yang sudah rusak. Jadi itu adalah salah satu akhlak kita kepada alam. Nah, demikianlah aspek akhlak yang ada dalam pendidikan Islam. Dan yang utama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak kita kepada sesama manusia, dan akhlak kita kepada alam. Mungkin sekian materi yang dapat kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari kehilapan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.